bisa diperiksa lagi oleh Bapak Ibu instruktur apakah deskripsinya ini sudah sesuai dengan kegiatan anak-anak di industri atau belum. Nah, apabila ada tambahan atau ada yang apa namanya dikurangi, monggo bisa koordinasi atau komunikasi dengan guru mapel. Nah, nantinya di penilaian ini juga akan kami sesuaikan dengan apa yang dikerjakan anak-anak di industri. Nah, selanjutnya Bapak Ibu instruktur mengisi di bagian yang warna hijau. Nah, sesuai dengan nama siswa yang PKL. Nah, di bagian hijau ini Bapak Ibu bisa mengisi dalam bentuk angka. Nah, adapun nanti akan ada kriterianya di angka ini, di angka yang di bagian hijau ini. Nah, kemudian untuk deskripsi Bapak Ibu tidak perlu mengisi. Deskripsi ini akan dibantu oleh guru matpel untuk menuliskan deskripsinya. Nah, Bapak Ibu cukup mengisi yang bagian hijau saja, seperti itu. Nanti akan kami perlihatkan salah satu contohnya yang bisa kami buka. Nah, ini yang ke link yang kedua yang perlu Bapak Ibu isi adalah link presentasi. Nah, untuk link presentasi ini bentuknya seperti ini, di sheet yang presentasi. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi ada laporan BKL dan presentasi laporan BKL. Adapun untuk poin-poin penilaiannya sudah tercantum di tabel yang terdapat pada sheet presentasi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menuliskan nilai berupa angka terkait kinerjanya siswa kami selama presentasi. Nah, berikut ini adalah kriteria kriteria penilaian atau indikator penilaian. Nah, apabila siswa kami dilakukan dengan cukup baik, maka nilainya di rentang 72 hingga 80. Kemudian apabila dinyatakan kinerjanya baik, adalah di rentang 81 hingga 90. Apabila siswa kami melakukan tugas di sangat baik, maka rentangnya adalah 91 hingga 100. Nah, di link presentasi ini Bapak Ibu tidak perlu mengisi apa namanya deskripsi, jadi cukup menuliskan angka. Nah, selanjutnya dari nilai observasi dan nilai presentasi yang Bapak Ibu isi, maka nanti akan kami rekap dalam bentuk seperti ini, daftar nilai. Nah, untuk daftar nilai ini akan muncul rata-rata di nilai di soft skill, kemudian menerapkan norma dan pos, kemudian dan memahami kompetensi teknis yang sudah dipelajari. Nah, ini nanti akan secara otomatis akan terekap dari hasil Bapak Ibu instruktur mengisi di dua sheet tersebut. Nah, nantinya di rekapan ini akan kami cetak, kemudian setelah dilakukan uji komprehensif, Bapak Ibu guru matpel PKL akan memamitkan siswa kami ke industri dan membawa print cetak atau cetak daftar nilai tersebut untuk divalidasi di industri. Jadi nanti Bapak Ibu akan menerima rekap nilai seperti ini dan kemudian akan divalidasi oleh instruktur. Nah, ini akan dilakukan pada saat Bapak Ibu guru matpel memamitkan anak-anak di industri seperti itu. Nah, ini langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, maaf. Langkah yang keempat adalah pengisian kuesioner kepuasan industri terhadap kinerja peserta PKL. Oke, nanti kami akan berikan link sehingga Bapak Ibu tinggal mengisi beberapa pertanyaan yang kami berikan terkait kepuasan industri terhadap kinerja PKL. Nah, ini pengisiannya dapat dilakukan di akhir masa PKL.
Monggo Bapak Ibu misalkan setelahnya Bapak Ibu melakukan uji komprehensif sekalian mengisi uji apa mengisi nilai presentasi sekalian untuk mengisi kuesioner kepuasan seperti itu. Nah, berikut ini adalah draft sertifikat yang akan didapatkan oleh anak-anak, yang mana isinya adalah yang di halaman depannya nama, identitas, kemudian tempat PKL dan lama PKL. Kemudian yang di bagian belakang itu adalah rekap nilai. Rekap nilai mulai dari soft skill, kemudian hard skill, laporan, dan presentasi. Nah, ini kami dapatkan dari pengisian nilai Bapak Ibu yang tadi observasi dan nilai presentasi. Nah, selanjutnya di bawahnya nilai ini akan ada tanda tangan instruktur dan bagian yang berwenang untuk memvalidasi sertifikat PKL dari siswa kami. Nah, untuk sertifikat ini akan kami bawakan bersamaan dengan daftar nilai yang sebelumnya sudah saya tunjukkan. Jadi saat Bapak Ibu Matkul PKL memamitkan, itu nanti kami agak menitipkan berkas agak banyak. Yang pertama daftar nilai tadi, dan yang kedua adalah sertifikat untuk divalidasi seperti itu. Nah, selanjutnya berdasarkan ketentuan dari pemerintah terkait tujuan pembelajaran PKL. Nah, ada tujuan pembelajaran PKL mengenai kewirausahaan. Nah, ini kami mohon izin untuk mungkin anak-anak akan melakukan beberapa wawancara. Nah, wawancara ini terkait dengan bisnis model kanvas, yaitu terkait tentang salah satu produk yang ada di industri Bapak Ibu. Nah, produk ini akan dieksplorasi oleh anak-anak untuk diisi bagaimana proporsinya, bagaimana hubungan konsumennya, bagaimana kegiatan utamanya. Nah, ini kami mohon izin untuk anak-anak akan melakukan wawancara sederhana terkait produk yang diproduksi oleh industri Bapak Ibu. Nah, monggo diberikan informasi yang dasar saja, tidak harus yang terlalu dalam hingga misalkan hingga bagaimana struktur biaya yang detail hingga perincian yang tidak perlu. Yang penting anak-anak mengetahui dasar-dasar dari produk tersebut seperti itu. Jadi nanti akan dibuat tampilan seperti ini, ada 9 poin. Nah, ini nanti akan dilampirkan di laporannya anak-anak. Dan ini akan menjadi penilaian di poin yang keempat, yaitu di kewirausahaan, seperti itu. Nah, ini kami tidak menuntut untuk sedetail mungkin. Nah, monggo bisa dijawab yang dasar yang dasar-dasar saja yang anak-anak bisa mengetahui seperti itu. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Bu Dewi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Kurnia yang telah menyampaikan informasi. Mudah-mudahan Bapak Ibu ini karena jaringan nggih, Bu Bapak. Bapak Ibu, berikutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu instruktur yang ingin mengajukan pertanyaan dipersilakan untuk mengangkat tangan dengan menggunakan fitur raise hand atau dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat. Monggo kami persilakan jika ada informasi yang kurang jelas dapat kita sharingkan di forum ini. Mungkin Bapak Ibu yang sudah mengisi form di gelombang 1 tidak ada kendala nggih Bapak Ibu karena sudah terbiasa mungkin dan kemarin juga sudah berkolaborasi dengan guru pendamping dari sekolah kami. Jadi nanti jika memang ada hal yang ingin ditanyakan
Misal lebih teknis lagi, bisa menghubungi guru-guru kami. Namun bagi Bapak Ibu yang mungkin masih akan pertama kali mengisi form ini, memang sedikit kelihatan banyak formnya. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir, insya Allah dari guru-guru kami akan mendampingi panjenengan semua karena kami sangat berterima kasih atas pendampingan Bapak Ibu semuanya dalam kegiatan PKL ini. Apakah ada yang mau disampaikan Bapak Ibu instruktur? Sepertinya belum ada yang ingin memberikan umpan balik, pertanyaan atau apa. Nggih, Ibu Bapak, kami ingatkan juga di kolom chat ada daftar hadir yang bisa Bapak Ibu isi sebagai kegiatan siang hari ini. Nantinya informasi ini akan kami sharingkan juga PPT-nya dan termasuk juga rekamannya sehingga jika ada panjenengan semuanya bisa mencermati kembali. Nampaknya sudah cukup jelas, Bapak Ibu. Nggih. Baik, Alhamdulillah kalau memang tidak ada pertanyaan. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih atas waktu yang diberikan Bapak Ibu sehingga dapat mengikuti kegiatan siang hari ini, memfasilitasi peserta PKL kami, mendampingi mereka semuanya. Jika memang tidak ada pertanyaan, kita di sesi penutup, Ibu Bapak. Ibu Bapak yang kami hormati, demikianlah rangkaian kegiatan sosialisasi uji presentasi pada hari ini. Semoga apa yang telah kita bahas ini dapat menjadi bekal dalam pelaksanaan kegiatan nantinya dan kerjasama ini semoga dapat terus berjalan dengan lebih optimal. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila dalam memandu acara ini masih terdapat kekurangan atau kekeliruan. Akhir kata, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih Bapak Ibu kami haturkan. Ya, Bapak Ibu, jika sudah mengisi daftar hadir, dapat diperkenankan untuk meninggalkan ruang meeting ini dan melanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih.